Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kembali Ia mengumpulkan kita dalam keluarga untuk beribadah rumah tangga Rabu 8 April 2020 juga dalam rangka Hari Doa GPIB. Firman Tuhan yang akan melawati kita terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saatnya kami membaca firman dan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua agar dapat memberitakan, mendengarkan firman, serta melaksanakannya. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Disilakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27, demikian sabdanya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pembacaan firman terangkat satu tema, berkorban dan konsekuensi jalan salib. Jalan salib atau jalan penderitaan Tuhan Yesus atau jalan Via Dolorosa merupakan narasi terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus atau Sang Mesias di dunia ini. Peristiwa ini harus menguatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, untuk terus memiliki pengharapan yang hidup. Karena salib memberikan kisah tentang pengorbanan Kristus dan menyelamatkan dunia ini, termasuk di dalamnya menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang patut kita renungkan di jalan salib Kristus itu? Yang pasti kita diajak untuk merenungkan apa makna Yesus diadili serta dihukum. Apa makna Yesus memikul salibnya? Apa makna Yesus mati di kayu salib? Apa makna Yesus turun dari kayu salib? Dan apa makna Yesus dimakamkan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jalan salib ini murni menceritakan pengorbanan Kristus di kayu salib demi untuk mengampuni segala dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa saudara dan saya. Jalan salib atau pengorbanan Kristus di kayu salib adalah untuk supaya saudara dan saya ketika melakukan kesalahan
belajarlah untuk bertobat. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua menghayati yang terambil dari Injil Lukas 9 ayat 22-27 dengan tema tadi, berkorban konsekuensi jalan salib. Itu berarti saudara dan saya diingatkan pertama-tama, menerima Kristus sebagai juru selamat berarti saudara dan saya harus bersedia dengan sukacita memikul salib Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yesus menginginkan bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh tidak malu mengikut Dia. Karena itu di dalam pembacaan tadi, khususnya kalau kita baca ayat 23, di sana Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, di setiap peristiwa yang kita alami, mungkin memang sangat sulit menyenangkan hati Tuhan. Tetapi suka tidak suka, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita menyangkali Tuhan atas kehidupan yang kita alami. Justru semakin berat mungkin saja beban yang kita pikul, semakin kuat kita mengasihi Tuhan dan menempati Tuhan dengan luar biasa di depan kehidupan kita. Oleh karena itu melalui firman ini bahagian kedua mau mengatakan, hidup di dunia ini, ketika saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, tolong saudara dan saya menomorsatukan Tuhan. Bukan berarti kepentingan-kepentingan pribadi kita tidak penting, tetapi semua harapan dan rencana dan kepentingan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika semua itu diletakkan di depan Tuhan, pasti Tuhan akan mengasihi kita dan menjawab apa yang menjadi harapan kita. Coba kita sama-sama baca ayat 24-25 berkata demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Kebahagiaan utama yang luar biasa itu adalah dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, harus kita menomorsatukan, menempatkan Tuhan dengan baik, dan tentu Bapak Ibu, hidup yang paling penuh sukacita ketika kita memang menempatkan Tuhan Yesus di depan hidup kita. Sehingga kita akan mampu mengucap syukur. Dengan sendirinya kita akan mampu atau rela berkorban. Peka apa maunya Tuhan dan apa juga maunya sesama kita, termasuk di lingkungan di mana kita berada. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jangan pernah malu beriman kepada Tuhan. Pembacaan firman ayat 26 katakan, sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Di Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami tidak usah kita malu. Mungkin saja kehidupan kita tidak memperlihatkan keteladanan, tetapi mari kita bertobat. Dan kita katakan kepada Tuhan sangat menyesal atas segala sesuatu yang kita lakukan. Terutama di hari doa GPIB ini. Sebentar lagi Jumat Agung, besok kita akan masuk dalam Kamis Putih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bawa semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita minta Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Terutama kita minta pertolongan Roh Kudus. Agar supaya Roh Kudus membantu kita untuk tidak menyangkali Kristus. Sebab Kristus telah memberikan yang terbaik kepada kita.
keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Marilah sebagai orang tua, ayah dan ibu, kita backup anak-anak kita dengan doa. Apapun pengalaman kehidupan mereka, rangkul mereka dengan doa. Sehingga saya percaya anak-anak tidak akan menyakiti Tuhan. Anak-anak akan belajar seperti Timotius. Sekalipun ia masih muda, ia sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Berbahagialah setiap keluarga yang tidak kekurangan doa di dalam rumah tangganya, ayahnya dan ibunya, bahkan anak-anak itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 16, di sana dikatakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Artinya bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga, apapun yang kita alami, ya mudah-mudahan kita juga terus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena pengharapan sebagai hamba-hamba Tuhan agar supaya umat yang Tuhan percayakan ini tidak hanya kita memberikan firman-firman di setiap ibadah, tapi dimanapun kita berada, kita kuat berdoa untuk mereka. Sehingga tulisan-tulisan firman Tuhan di dalam Alkitab itu senantiasa menjadi berkat yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah di dalam hari doa GPIB ini, khususnya dalam suasana saat ini, jangan kita tinggalkan Tuhan. Rumah kita adalah Ka'bah Tuhan sendiri. Rumah kita juga adalah bait Allah yang di dalamnya tentu akan kaya cahaya-cahaya doa. Ini firman untuk kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.